PBI. Dan itu mari kita simak bersama, dan apabila ada waktu mohon kepada Pak Ustaz untuk kita sedikit tanya jawab ada satu orang atau dua orang, dan kalau memang tidak ini ya kita tutup baru kita menuju ke jangan tanya. Atas perhatian dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Rajab wa huwa alladzi istafa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtaba al-ba'iyyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan Ketua Yayasan Bertakwa pada Aidil Adha Isti, insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mempersembahkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah. Di subuh pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yakni salat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan amaliyah kita pada subuh pagi hari ini diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung materi-materi yang sebelumnya, subuh pagi hari ini kita melanjutkan ke bab yang ke-8 tentang keutamaan azan. Jadi azan itu ada keutamaannya. Kita flashback dulu. Flashback artinya awal mula disyariatkannya azan, ya. Azan ini terjadi ketika hijrah, tahun pertama hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Makkahul Mukarramah waktu itu belum ada azan. Nah, azan ini pas Nabi hijrah ke Madinah, ke kota Madinatul Munawwarah. Nah, ya. Jadi para sahabat itu serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul model ini lah, nunggu waktu salat. Ya, nunggu waktu salat, ngomong-ngomong, kumpul. Itu ini setiap melaksanakan sholat, tak ganti cara yang panggil sholat, tak ganti cara. Karena pada saat itu mulai bertambah orang-orang yang masuk Islam itu, mulai bertambah, dan kesibukan mereka pun tak gitu dikasibuk. Ada yang memang tunggu di masjid pas waktu tunggu sholat, ada yang memang di luar sana. Nah, para sahabat ini ngomong kalau yang di luar sana, kalau tak katik waktu yang panggil untuk sholat kan tak tahu. Nah, itu kira-kira. Akhirnya ada yang ngomong kan, nah sudah model itu kita pakai lonceng mah, kata. Pakai lonceng kayak umat Kristiani, kayak lonceng, teng, itu kan bondo kata. Pakai trompet, umat Yahudi kan pakai trompet. Didengarlah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian Nabi tidak boleh macam itu. Makanya kata Nabi setiap nak melaksanakan sholat, waktu masuk sholat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah. Ayo mari sholat berjamaah. Nah ini. Pokoknya kita kalau ada sholat sunnah itu, baik sholat sunnah Idul Fitri itu kan, pada sholat kan as-salatul jami'ah, ya kan? As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, sallu sunnatul Idul Fitri rahimakumullah, itu kan?
as-salatul jami'ah, ayo mari salat berjamaah. Selang beberapa hari, flashback Bapak Ibu ya, flashback atau namanya sejarah. Selang beberapa hari, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Zaid itu dapat mimpi. Mendapatkan mimpi bertemu dengan seseorang berjubah warna hijau, bawa aku begitu yang kalau jual es tungtung apa dia namanya? Kan apa? Apa dia namanya dia? Gung, gung ya, gung kecil dan tung itu ya. Nah, dijingolah di dalam mimpi tersebut Abdullah bin Zaid ngomong sama orang yang berjubah hijau itu, wahai hamba Allah, boleh tak aku beli apa yang kau bawa itu? Ditanyalah, untuk apa kau nak beli ini? Aku untuk ku pakai panggil yang lain, apa kawan-kawan kita yang lain tuh sholat, waktu masuk sholat. Akhirnya uji yang berjubah hijau itu ngomong ke sang Abdullah bin Zaid, galak tak kau aku ajari? Aku ajari supaya atau untuk panggil untuk sholat. Nah, diajarilah kalimat-kalimat yang sampai saat ini digunakan untuk azan, sama dengan iqamah sekaligus. Ya, diajari Allahu Akbar sampai habis sampai iqamah. Sampai habis. Akhirnya pas waktu masuk sholat, si Abdullah bin Zaid ngadep Rasulullah. Ya Rasulullah, semalam aku bermimpi. Diceritakan isi mimpinya tersebut. Diceritakan isi mimpinya tersebut. Apa kata Rasul? Sadaqah, benar engkau. Pada dasarnya Rasul pun sudah dapat wahyu, cuman belum kesempatan ngomong. Sahabat dulu yang ngomong. Jadi sadaqah benar. Nah sekarang aku tugaskan kau. Ada hadis Bapak panjang hadisnya. Di situ juga Umar bin Khattab sama mimpi yang model kayak itu. Umar bin Khattab juga mimpi yang seperti itu. Maka dalam satu riwayat lain dikatakan bahwasanya Umar yang mimpi yang model kayak itu. Dikatakan seperti itu. Jadi selama beberapa hari sahabat-sahabat yang lain pun sama mimpinya seperti itu. Ini luar biasa sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW ya. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kata Rasul, wahai Abdullah bin Zaid, sekarang kau pergi ke rumahnya Bilal bin Rabah. Jujur tahu sama Bilal, suruh azan. Ajarkan apa yang kau dapat itu. Nah, diajarlah itu. Makanya Bilal diajari kalimat seperti itu, azan. Bilal suruh azan. Jadi muadzin pertamanya Rasul SAW naik pucuk hubungan. Bilal itu Bapak Ibu sekalian punya suara yang lantang, bagus, hebat loh. Bagus suaranya, kuat. Ya. Bapak Ibu tahu tak suara Bilal itu mana? 30 km orang dengar. Coba lah. Akan kita terdekat pucuk hubungan, suara tak kata kawan model itu, amal Rasul tak tahu utamanya Sayyidina Bilal, tak mungkin disuruhnya. Sayyidina Umar itu Bapak Ibu sekalian rahmatullah, itu kalau diwopong itu dengan tentaranya, pemimpin perang itu Sayyidina Umar itu sampai Mesir sama suara yang dengar. Sahabat-sahabat Nabi hebat, luar biasa. 30 km Pak. Bayangkan, makanya seantero Madinah itu terdengar kalau suara Bilal azan. Nah, mandi tua mendapatkan tahu ada terdengar azan. Apalagi lah mati lampu. Nah, cocoknya gitu. Yo, hari hujan kulon, rumahnya lingkar dah. Yo, insyaallah tabarakallah. Iya, Pak. Akhirnya azan lah Rasul sallallahu Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini azan. Azan yang pertama, muadzin yang pertama luar biasa ya. Sayyidina Bilal ini, masyaallah tabarakallah. Baik, nanti kita menyinggung kembali masalah azan ini, hukumnya apa, kan? Nah, ini. Baik, kita nyambung dulu. Bab ke-8 tentang keutamaan azan. Hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atun minan nar. Persiapkan diri untuk terjadi muadzin. Ya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berazan untuk sholat, ada waktunya nih Pak, sab'a sinina, selama 7 tahun, karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menuntut bayaran, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya terbebas dari neraka, dari api neraka.
gitu ini kan ada kadang masjid ada marbot. Azan ikhlas karena Allah atau kita jamaah sekalian ikhlas karena Allah, azan masuk manggil waktu sholat luar biasa. Azan ini Bapak Ibu sekalian Allah, apa hukumnya? 4 madhab. Satu madhab al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Malik, ya. Imam Hanafi itu ngomongkan sunnah muakkadah. Imam Ahmad Ibnu Hanbal ngomongkan fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya kalau terdapat dalam suatu kota itu, ngapa tidak diwajibkan? Kalau diwajibkan ada begitu. Mana kalau misalnya sholat itu dewean, apun azan juga disyariatkan, disunahkan azan juga. Cuma tidak sekuat manggil wong banyak. Misalnya gitu. Jadi diceritakan dalam satu riwayat Anas bin Malik itu datang ke sholat berjamaah. Tahu-tahu sholat berjamaah habis. Sayyidina Anas bin Malik habis. Akhirnya Anas bin Malik azan dewe ya, azan Allahu Akbar. Tak suaranya tak kuat. Azan sudah azan dia qomat dewe. Ya, sama kalau dia azan juga tidak apa-apa. Kalau dewe, cuma kalau berjamaah diusahakan karena ini sunnah muakkadah yang bertaklid dengan sunnah muakkadah artinya di bawah wajib, sunnah yang sangat dianjurkan, sama seperti dengan sholat tarawih. Sholat hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sholat sunnah tarawih rugi kalau tidak dikawinkan. Nah itu. Kalau yang bertaklid dengan fardu kifayah, artinya dalam satu masjid, dalam satu kampung, Lepung Gajah, atau masjid yang sudah azan, masjid yang lain tidak azan, tak penulis. Satu kampung, Pak, Lepung Gajah. Artinya Lepung Gajah. Atau yang bertaklid fardu kifayah, sama karena hukumnya mengurusi jenazah, hukumnya fardu kifayah. Dalam satu misalnya wilayah tersebut ada orang meninggal, sudah ada yang ngurus, yang lain gugur. Ada sudah yang ngurus, itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain, balik ke diri masing-masing, mana digawe kan usul. Ya, menuntut ilmu itu fardu ain, Pak. Menuntut ilmu itu fardu ain. Menuntut ilmu itu fardu ain. Ya. Baik. Nah, macam mana kalau yang untuk mohon maaf, yang wanita tidak disyariatkan untuk azan. Ya. Cak mana kalau nak qomat, boleh qomat, tapi ingat, misal sholat jamaah di rumah, sholat jamaah di rumah, ada bapaknya, ada ibunya, ada anak lanangnya, misalnya kan, ada ibunya, datang ibunya ngandang-ngandang, Allahu Akbar, ngandang-ngandang, langsung qomat, tak boleh, Pak. Yang disyariatkan iqamah boleh betina itu serombongan dia baik. Ya, itu. Kalau nak azan kan tidak boleh tuh, tidak disyariatkan azan. Nah, tatkala dia nak melaksanakan waktu sholat, iqamah itu artinya tanda untuk mulai waktu sholat. Qad qamatis sholat. Ayo, sungguh yuk sholat. Nah, ya. Boleh qomat, tapi sebetinuan baik, sebetinuan. Ya, boleh ada yang nantangnya. Kalau di tempat gamek itu kan do di Serang itu sholat tarawih, lanang yo lanang, betino yo betino. Lanang, betino tempat lain pula. Misalnya di sini ada lanang-lanangnya, betino yo kakek ada balai, misalnya kan. Laksanakan sholat tarawih sebetinoannya. Kakek lanang kakek, ya imamnya dia itulah, sebetinoan itulah. Nah, ya. Jadi siapa yang azan untuk sholat selama 7 tahun karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa menuntut bayaran, maka Allah menetapkan baginya terbebas dari neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun. Hai ya Allah, 7 tahun. Tua dalam masjid ya. Tidak juga masa 7 tahun tidak misalnya apa namanya mendem, tidak nyari kawin juga ya. Faidah qadiyatus salat itu kan bertebaran apa selesai salat Jumat itu kan. Hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berazan selama 12 tahun dengan ikhlas karena Allah, maka baginya wajib masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. 12 tahun karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, maka wajib masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka
dari itu, Bapak-bapak Ibu sekalian rahmatullah, terutama pengurus-pengurus masjid, kami sampaikan terus ini di setiap di pengurus masjid, kalau misalnya materi-materi tentang adzan, kami sampaikan ini, cari muadzin yang bagusnya. Mohon maaf, kami sampaikan. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmatullah, adzan ini mempunyai kekuatan khusus. Kekuatan khususnya di mana? Satu, menarik uang untuk cepat datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, ke rumahnya Allah Subhanahu. Dua, meresapi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bisa membuat khusyuk, meresapi akan makna yang terkandung di dalam adzan itu. Kalau suaranya itu bagus, makna dengarnya meresapi dari sapi ya Allah, hayya 'alas shalah, kan? Yo mari hayya 'alas shalah, mari dirikan salat, terenyuh gitu Pak, apa suaranya bagus. Oh mari ya Allah, selama aku tidak pernah salat, datang salat, para suaranya bagus. Tatkala kita bertakbir Allahu Akbar, teringat khusyuk gitu Pak, insyaallah. Ya makanya, kalau di Mekah sana itu adzan itu syekh-syekh kalau adzan itu bagus-bagus galau. Buat kami di situ lah, budak-budak muda kami jadwal ke, cuman banyak lagi hilang pula main lagi. Ya wajah pula di jadwal kan, tuh lagi hilang pula. Amba ditanya mana kamu dah kata jadwal banyak kali tan. Lempang lima itulah Pak, iyo BG kan lo, banyak gawe. Ditanya mana ada gawe, ada gawe dulu lah gitu dah. Allah, cari memang budak-budak yang memang adzannya bagus, ya minimal 3 waktu lah, minimal 3 waktu subuh, maghrib, isya, minimal ini. Nah, soro dia jadi muadzin, kalau memang dia ikhlas karena Allah, ya gitu bayar atas jerih payah dia. Kalau daerah-daerah sana di Mekah sana dibayar, Pak, digaji muadzin itu. Nah, mana Ustaz dengan berdasarkan ini? Ya mereka ikhlas karena Allah, tapi gitu ini juga pikir Pak, pakai uang ada. Ya, nah itu, masya Allah. Mohon maaf dan batin, kami pun sholat di mana kemarin? Era kami kemarin kami ke Perancis mana? Pas waktu zuhur melok sholat di masjid. Ya Allah Pak, rasanya kodo yang azan lampu tubuh. La ilaha illallah. Wih, Allah. Mentau maidal met Pak, ubah azan. Ya aku ya, udah bagus-bagus pula kami azan, cuma jadilah. Macam itu, Pas kita jalan di jalan, pas dengar suara jauh dari masjid situ, dan dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak seorang gitu. Pas masuk lah, jalannya nunggu gitu. Padahal di situ-situ tuh ada yang lebih muda dari dia itu. Nah kira-kira pertanyaannya, mereka ini yang lebih muda dari orang tua itu bisa azan, apa memang dah baca? Apa memang memang lah? Itu pertanyaannya Pak. Masya Allah. Ini kadang ya Allah. Kalau dulu seringnya didapati itu amal aku lagi pas sholat tarawih subuh itu ya Allah. Katanya merebutnya itu lah dia azan, dia qomat, dia imam. Habis kata jamaahnya Masya Allah. Kita sini rame terus. Ya Allah. Ya, hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini bacakan hadis ini tidak sampai habis Pak ya. Paling enggak berapa ikut besok 6 ikut paling. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beradzan untuk salat 5 waktu, ini Pak ya. Barang siapa yang beradzan untuk salat 5 waktu dengan iman dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Salat 5 waktu azan, ya Allah. Aku azan nak manggil wong salat. Bapak Ibu tahu tak kalau kita azan itu? Kita ni yang azan, bapak-bapak ini. Kita yang azan ini ikhlas karena Allah. Pas mengundangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makhluk Allah, ya.
tumbuhan berzikir, bertasbih kepada Allah. Setiap azan itu berzikir Pak, bertasbih makhluk itu. Tumbuhan bertasbih, hewan-hewan itu bertasbih Pak. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu. Bertasbih mereka semuanya. Apalagi kita makhluk Allah yang namanya manusia ini, katakanlah azan terdengar ya. Apalagi dia sudah duduk dalam masjid, nyiapkan diri memang untuk sholat di dalam masjid berjamaah dengan suara azan yang di dalam masjid ya. Di rumah tu datang berbondong-bondong ke dalam masjid, pahala yang pun datang makhluk Allah, hewan tumbuhan berzikir, bertasbih kepada Allah, balik dengan azan. Balik yang azan ni. Bukannya kecil Pak, suara azan ini. Muazzin besar pahalanya, Masya Allah, luar biasa. Berebutan, agak ada hadis. Di dalam hadis itu dijelaskan, kalau tahu tentang keutamaan azan, kalau memang nak diundi Pak. Artinya berebutan. Aku, undi baik kita cerita lah. Siapa yang keluar namanya? Itu keutamaan saking-sakingnya itu. Masya Allah. Makanya mohon maaf dan batin. Kalau mana azan Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, ya tolong diperhatikan huruf-hurufnya. Benar-benar azannya tuh ya, jelas-jelas. Ya. Kalau bisa banyak kami terdengar, misal ini Pak ya, misal ada yang terdengar di luar-luar sana itu kadang Allahu Akbar, kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada jelas itu ya. Tolong diperhatikan. Kemudian asyhadu, asyhadu an la, ada yang asyhadu an la, nah ya Allah, ya betul, datang ya. Iya Pak, dia lah, dia tolong dibenarin itu, ya. Makanya benar-benar azan itu ya, Masya Allah. Jadi pahala kita banyak, luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, apalagi azan perlu dihayati beresapi ya. Barang siapa yang berazan untuk sholat 5 waktu dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Azan mengharapkan Allah. Sholat 5 waktu. Bergoyur azan. Yang muda-muda ni, ya. Budak-budak muda sini ni. Kacau ni memang ini. Dengan penting ni yang Pak ni lah. Ya, misi mi'raj, misal misi maulid kan budak-budak tak hanya lah kecil. Tua-tua kalau ya wajar, yang tua-tua kapan lagi yang mandi nak galak ini dah. Yang muda-muda ini ya Allah, kemana lah gitu tu. Oh ya Ustaz, dari rumah kami ni. Kami dah dengar Ustaz di rumah katanya Ustaz ceramah tu, gai kau je aku. Ngomong ya Allah, 10 jawab. Dah insya-Allah. Dengar kami Ustaz sama Ustaz ceramah galak di musala tu. Iyo dengar gai kau nak kata dalam musala. Cecak dah yo dengar je tu. Yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalathatun ya'simuhumullah ta'ala min 'adzabil qabri, asy-syahidu wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari siksa kubur. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Itu Pak, masuk di kubur. Ya Allah. Malaikat munkar nakir. Malaikat munkar yang nanya yang banyak dosa itu Bapak Ibu. Dia langkah kaki dia itu, Masya Allah, bergegar-gegar. Belum matanya, dalam kitab disebutkan. Belum suaranya. Masya Allah. Kita dulu kecil ingat orang tua kita marah. Takutnya luar biasa. Nah, malam kira-kira itu aman kita juga kubur sudah macam nak kami bayang kenyo. Aman ke bapak-bapak nak bayang kenyo lah julak, boleh kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan manusia yang dijaga oleh Ta'ala dari siksa kubur, yaitu asyhadun wal mu'adzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ah, yaitu orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Ya, ada yang mati syahid. Kalau mati syahid jihad fisabilillah, berperang di jalan agamanya Allah. Gugur syahid dunia, syahid akhirat. Dapat apa tidak ada dimandikan, langsung dikuburkan. Itu namanya perang. Kalau syahid akhirat masih kita urusi. Ya. Misalnya orang yang meninggal habis melahirkan, ini syahid Pak.
Tina-tina. Makanya kita dengan bini kita ni jangan kejemnya, jangan galak marah, sarung lahir dia tu. Perjuangannya dia mati. Kamu lemak lanang muat pula bacanya. Jaga Tino tu nak lahir. Tanya dengan ibu-ibu tu. Ya bu ya? Bu. Nah, iya bercakap-cakap dia jawab. Iya ni yang lah. Tino itu mohon maaf Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Tino itu gampang maafkan tapi tak galak lupa dia. Itu galak marah-marah dengan bini kita, dia gampang maafkan tapi dia tak lupa. Baik-baik mana marah tu lah lagi. Iya Pak, Tino itu Masya Allah, Tabarakallah. Orang yang mati syahid, juru azan, muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis waktunya. Banyak Pak kejadian pas lagi azan meninggal Pak. Oh ya Allah. Aku galak azan di musola tu, menganggap lama dia itu. Apa di kalimat tauhid dia kan la ilaha illallah. Pengen Pak di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Kepengen pada saat mulut kita tu ngomong saya tu, nyawa kita dipanggil. Itu Pak, gitu tuh Pak, pengennya. Ya, jangan mentang-mentang kita ngerasa masih muda, apa dia nyawa. Aman malaikat lah datang ya, sarmi kau mati ya. Tak mati ni ya gitu Pak. Juru azan, azan, maksudnya ikhlas azan ya, jangan pengen diminta ayah suara azan bagus. Ikhlaskan karena Allah. Jadi pas azan itu diresapi. Kemudian ada yang kepengen kami sampaikan juga. Ini mohon maaf ya. Halo saya senang pas azan itu kan pas di hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya, ada yang hayya 'alas shalah itu kan megeng gitu. Megeng ke kanan, megeng ke kiri gitu ya. Hayya 'alas shalah. Yang miring itu rayu ya Pak. Bukan tepuk badannya. Sunnahnya. Hayya 'alas shalah. Tepuk badan miring kadang ya. Sunnahnya rayu begini rayu ni. Hayya 'alas shalah. Dikit lah ya Pak. Sunnahnya jangan megeng ya habis. Tak tahu muter sekalian. Iya lah. Ada kami perhatikan itu ya. Kadang tu sampai ke megengnya. Itu perlu diperhatikan. Badan melok pula ada dia. Jadi megeng dikit jadilah sunnah ya. Terus hayya 'alal, jadi hayya 'alas shalah megeng baik. Balik lagi hayya 'alas shalah lagi ada baru hayya 'alal falah sama kiri. Nah, itu ya. Itu sunnahnya ya. Baik, juru azan tadi ya, mati syahid yang dijaga oleh Allah dari siksa yang kubur. Berebut Pak, berebut gitu. Ada dari hadisnya. Serta orang yang mati pada hari Jumat dan di malam Jumat, yang beribadat kepada Allah mati hari Jumat, dia malam Jumat, yang ibadat sama Allah, yang soleh sama Allah. Mohon maaf, mati hari Jumat, mati malam Jumat dalam keadaan maksiat, tidak kena. Ini kan kadang ngarep-ngarep mati malam Jumat tapi ibadat, ada ibadat gitu. Jadi kadang di luar di tetangga kadang kita saling nak berbalah tu, nak berjahat tu lah dengan tetangga. Mak mana? Oi bagusnya itu malam Jumat. Lagi apa? Itu tak lemak kalau misalnya baca orang malam meninggalnya hari Jumat, malam Jumat. Bagusnya budak tumpang bagusnya orang tua Jawa. Allah tu pak ngendai makhluknya di surah apa soleh dia. Makanya kebiasaan kita jadikan kebiasaan kita ni, mulut kita jadikan biasa zikir sama Allah. Kalimat-kalimat thayyibah kita ni jangan lepas ya Allah. Marayana misalnya Masya Allah, la ilaha illallah, ya Allah jangan sumpah serapah jangan lagi. Ya. Tak apa-apa ya nak, tapi besarkan Allah, asma Allah ya. Jangan kebun binatang keluarga lo. Jangan keluar kebun binatang mentua lo. La ilaha illallah. Ya Allah gitu. Ya.
Hadis yang kelima, dua itu hadis tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-safil awwali, thumma lam yajidu illa ay yastahilu 'alayhi, lastahamu wa law ya'lamuna ma fi tahjiri, lastabaqu ilaihi wa law ya'lamuna ma fil 'atamati was-subhi, la tabahuma wa law habwan." Ini hadisnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ya. Ini mau hadis belah jadilah. Dia kan doa dan ajar 60. Iya. Baca ngoceh ulah tak ambil alafal ni. Aman di tempat-tempat lain tu kan tu sambil ngopi, sambil ada yang dipunya kan. Kalau kita kan tidak di luar sana. Jadi kan betul kan canggih kita kan. Itu ngerti Pak aku ni Pak iyo. Ngerti ni ya. Masya-Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini Pak. Andai kata para manusia mengetahui keutamaan azan dan sholat berjamaah di barisan terdepan, ya. Kemudian mereka tidak mendapatkan, artinya tidak baca azan, terus tidak dapat ini, misalnya, tidak mendapat melainkan harus diundi, diundi. Niscaya mereka mencari undian. Dan kalau mereka tahu keutamaan sholat yang dilakukan lebih awal, maka niscaya mereka berebutan untuk mendatanginya. Lalu andai kata mereka mengetahui keutamaan berjamaah sholat isya dan subuh, maka niscaya mereka mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmatullah, keutamaan azan, tahu keutamaan azan itu besar. Misalnya kita nak azan tadi dulu misalnya, kaget berebutan kami dulu waktu di 13 Pak berebutan azan. Oh ya aku azan dulu aku. Giliran aku ini berebutan kami Pak dulu Pak. Zaman hari. Lah curang Bapak Ibu aja. Tidak berebutan ya. Ya kami dulu berebutan Pak saking pengen tahu pengen azan itu berebutan. Ya. Sholat di barisan terdepan. Berebutan. Jangan dulu aja. Dapat bapak di depan, cuman diusahakan yang 3 di belakang imamnya memang harus memiliki ilmu sama dengan imam, minimal ya. Itu kalau lebih dari bagus ya. Lagi kalau imamnya salah kan, baca ganti itu. Jangan sungguh-sungguh. Kalau tidak baca model itu harus diundi dia. Guncang, siapa namanya? Searisan. Nah, siapa namanya? Diguncang, Sarmin, azan. Saf ke depan misalnya, saf ke depan. Ya Allah, saf ke depan itu Bapak Ibu dirahmati Allah luar biasa. Agak kita bahasa tertentu kan doa, cak mano saf untuk betino. Bagusnya saf dino tu mano. Ini kita bahas. Kita bahas Pak. Cak mano bagusnya betino tu saf yang paling bagus tu mano. Utamanya di mana? Kaki Bu ya, kita bahas Bu ya. Atau nak undang dewek jadi. Gak apa-apa. Nah santai Bu. Iya. Ini kita bahas yang ini dulu ya. Ada babnya memang itu ada babnya. Iya Bu. Sab-sab yang dino itu ya. No itu kan. Dan kalau mereka tahu utama sholat yang dilakukan lebih awal, sholat lebih awal. Jadi tatkala kita berusaha bagus untuk Bapak ya. Sudah ada di dalam masjid sebelum azan dan sebelum azan berkumandang. Luar biasa ini pahalanya sangat luar biasa. Sebelum azan sudah ada dalam masjid, arti kita memang sudah siap yang betul. Makanya kalau ada azan yang jam 4 subuh sebelum azan ini ada kan saya sudah dengar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah memang di zaman itu, di zaman Rasul ada yang azan model itu disyariatkan. Tujuannya apa? Untuk menggugah wong sholat malam, wong nak puasa nak sahur. Apa ada lagi wong, mohon maaf dan tidak habis ngebet tender, nak mandi wajib, mandi wajib siap-siap, memang siap-siapnya. Ada juga ulama yang ngomongkan tidak perlu azan itu. Azan bela, azan sesuai pas berdasarkan masuk waktu sholat. Tapi kalau kita tak dengar sayup-sayup wong azan sekitar jam 4 itu jangan ribut memang itu ya.
maka niscaya mereka berebutan untuk mendatanginya, sholat lebih awal. Nah, tatkala azan berkumandang gancanglah kita ke masjid. Pangkat masjid, yang pangkat musola, kaki tinggal ngelangkah baik, jangan sungkan-sungkan memakmurkan masjid namun itu. Ya. Lalu andai kata mereka mengetahui keutamaan berjamaah sholat isya dan subuh, maka niscaya mereka mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Nah, ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, ya, Pak Yamin atau Pak Zurimanan, bagaimana keutamaan sholat subuh, sholat isya. Ya. Salah satu keutamaannya adalah kalau kita berjamaah sholat subuh, berjamaah sholat isya, insya Allah dihilangkan sifat munafik dari dalam diri kita. Ini keutamaannya, salah satu keutamaannya. Ya, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, ya, lima buah hadis, ya, tentang keutamaan azan. Yang pengen bertanyalah, yang tidak baca kami jawab, kami PR dulu. Soalnya kami masih dalam belajar dulu, ya. Kami persilakan. Hai, aku ini nih. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Somit. Yang pertama, mana hukumnya beduk ini? Kira-kira nak katik manfaatnya jual ke baik kita beduk. Nah, yang pertanyaan aku ini terakhir, aku bingung. Pada hari Jumat kami itu dari mudik, ceritanya dulu. Kebetulan sholatnya di jalan, bawa betino-betino. Menurut aku, betino itu katanya lah melok sholat. Jadi mereka itu jika sholat lagi juga sebagusnya. Tidak ujinya di Mekah itu lah melok lah salah itu, jadi tidak perlu lagi sholat. Nah, pernah juga puji di Istiqlal itu banyak betino-betino yang sholat. Nah, ini mohon untuk penjelasannya Pak Samir. Terima kasih. Tambah lagi. Ada lagi? Nah, jadilah. Boleh nambah Pak? Masalah kemarin kita sholat zuhur Pak, Ya. melaksanakan di jenazah. Kita melaksanakan sholat ba'da dulu atau padu kepaya dulu sholat jenazah. Itu enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian jadi ya. Ya. Sudah kalau Karena ada koneksinya juga. Iya. Itu kalau muazin itu sebaiknya wudhu atau dibolehkan tanpa wudhu. Karena ada riwayat itu Nabi itu pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal, apa yang kau kerjakan sehingga aku dapat mendengar suara terompamu di dalam surga? Ya Rasul, saya setelah wudhu saya sholat 2 rakaat. Terima kasih Ustaz. Sekali lagi. Tanya sebanyak. Salah jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Ustaz Zahruddin. Kadang ini beliau ini anak yang pernah tes. Tahu kalau dia punya itu. Pertanyaan pertama apa tadi? Beduk. Ya beduk ya. Baik. Beduk ini kan ada sejarah. Beduk ini memang tidak ada di syariat. Artinya hukum asalnya jaiz, boleh. Ya. Jadi kalau memang tidak pakai beduk juga, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma waktu masuk sholat, masuk sholat ya azan. Kalau beduk itu kan istilahnya itu nandogan. Istilah itu sama oleh segitu tuh di zaman-zamannya para wali itu kan atau beduk gitu. Dia boleh kalau memang masih pajak dipakai. Kalau kami di daerah 13 itu beduk ini bukan berfungsi untuk pas itu ditabuh pas waktu nak masuk waktu azan. Dipakai juga kalau nak ini sahur Ramadan itu no.
bum 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 atau takbiran. Ini kan dipakai juga. Dipakai juga. Jadi tadi ya kalau memang ada betul, ya diusahakan dipakai. Diusahakan dipakai. Kalau memang ya udah dipakai, mau ujian tum tadi kan, ya jual ke baik. Kalau memang tidak dipakai, banyak ada musola-musola yang memang berbentuk betul kan? Ada daerah-daerah tertentu memang butuh betul. Atau memang itu yang pertama. Yang kedua, oke, azan anak-anak. Baik. Memang berbicara tentang anak ini, artinya itu di dalam syarat muadzin itu tidak dikhususkan memang ada syarat harus yang tua tidak gitu ya. Kalau waktu anak-anak yang memang azannya bagus, ya dipersilakan Pak, tidak jadi masalah. Yang tidak ucap-ucap. Kadang kan mudah kan ada yang ucap-ucap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katalah, ya dicarilah anak-anak itu yang boleh azan itu yang umur-umur yang memang sudah, yang pacaknya memang sudah, yang memang sudah terlatih. Makanya kan kalau ada azan lomba anak-anak kan, ada lomba anak-anak itu apa untuk nyari bakat budak-budak yang baca azan yang bagus. Nah kakek kok dari budak-budak itu sekali-sekali ditampilkan untuk azan. Loh ini loh kami ada generasi muslim dari ganti jo kakek tua ini yang baca azannya bagus. Nah ini agak tinggal dipoles boleh Pak ya, nggak jadi masalah itu. Dengan catatan azannya memang bagus. Untuk apa mohon maaf yang tua azannya udah bagus. Nah gitu. Nah ya azannya mohon maaf ada dua pilihan Pak. Ada dua pilihan gitu misalnya. Ini yang tua azan episode tapi tidak bagus. Ini yang muda azannya bagus. Ambilnya mana? Muda azan bagus. Bilal itu Rasul itu nyuruh Bilal pada saat usianya memang masih gagah, masih muda, disuruh lah. Artinya ditanya ke Pak Zarudin ini, Ustaz Zarudin ini yang memang budak-budak. Ada budak-budak sih. Ada sih kok cuma. Ya. Nah, yang umur 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Misalnya kalau 6 tahun mungkin lah masih etak dia. Masih mulutnya tuh masih agak cendal-cendal itu ya. Nah, jadi kalau dia misalnya umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun azannya sudah agak bagus, tidak apa-apa mandiin azan, tidak jadi masalah. Azan diajari tapi diajarinnya timenya, waktunya, jangan cepat-cepat nak ya. Azannya cepat-cepat nak ya. Nah, kemudian kalau memang nak kata kita budak tuanya, orang tuanya ni, ada anak-anak pas waktu azan tak masuk misalnya. Terus dia bergancang, itu kan namanya budak. Adik aku azan. Allahu Akbar, Allah azan. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jangan dimarahi. Oke, sudah selesai, dia tahu azan. Azannya syah, tak apa-apa. Tak perlu nak ulang azan lagi. Ya. Pama, Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa tadi? Salat Jumat betina. Oke. Baik. Ini jumhur ulama mengatakan tidak wajib hukumnya betina melok salat Jumat. Kalau dia melok maksudkan diri salat Jumat, hukumnya sunnah. Sunnah tak tahu sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya tatkala selesai salat Jumat dia ulang lagi. Sama cak kita mohon maaf dan batin. Di salat Jumat ini kami kasih tahu. Atau misalnya imam salat Jumat terus tidak sesuai rukun khutbahnya, tidak pas. Ya. Syarat rukunnya misalnya tidak pas. Imamnya dia tidak pas. Kita yang makmum ada sholat tamam zuhur namanya, ganti zuhur, sholat zuhur gitu. Ada kan mohon maaf, ada imam misalnya, khotibnya tidak pakai misalnya sholawat pada waktu dia khutbah, tidak sah khutbahnya, gugur dia, ya kan? Sah dia. Jadi kalau misalnya ada imam khotib yang tidak pakai sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pas waktu khutbah, makmum yang di bawah langsung berteriak, ada apa-apa, nunjuk tahu daripada sholat Jumatnya batal rukun Jumat. Itu ada yang daerah mana kami dapat laporan khotib Jumatnya lemah, ini masih ada khotibnya, ini tidak hati khotibnya buyar Pak, pindah masjid lain.
Nah, makanya siap-siapkan, atur cadangan. Harus atur cadangan dalam masjid ini. Kalau khotibnya sewaktu-waktu berhalangan itu tak tahu Pak. Uji dia insya Allah siap hadir dalam jalan atau halangan. Misalnya, ya Allah bisa kan qadarullah. Ya dah, nunggu-nunggu kita cangak kecungu begitu. Mana khotibnya? Mana? Kamu bayar khotib? Aku tak ada. Nabi kita ada. Ini artinya harus siap. Ganti ke ya? Coba ya. Allah. Ya, Pak Zawradin. Ya. Jadi kalau betina sunnah hukumnya ngulang ayo salat zuhur lagi. Ini menurut kami ya. Kami tak galak boleh ke tidak kami. Boleh salat ini sah kami tak galak. Tak. Pokoknya kalau betina melo salat Jumat hukumnya sunnah, dia harus ngulang salat zuhur. Nah betina pun ibu-ibu, kalau misalnya salat Jumat, jangan tak nunggu bapak-bapak balik salat Jumat, kamu balik salat zuhur. Ya kan? Kenapa kamu belum sholat Jumat? Kamu belum balik. Kamu belum sholat zuhur. Kamu belum balik sholat Jumat. Aduh kan saya itu. Nah, sholat kamu zuhur di rumah itu tatkala azan pertama lah masuk kamu sholat. Azan pertama. Jangan nunggu azan kedua. Kalau kamu tempat tinggalnya pakai azan sekali, nak nunggu azan kedua. Makan coba. Aduh kan masjid kami ini sering ngisi Pak. Azan cuma sekali kan. Pas nak waktu masalah Assalamualaikum warahmatullah. Allah azan dia tak lagi azan 2 kali langsung kita khutbah. Sama mana kalau kamu nak nunggu azan 2 kali yang kedua? Enggak ada azan di sini. Ya, kakak kasih tahu begitu. Kalau azan waktu pertama waktu azan itu sholatlah di rumah. Sholatlah. Hari baca, jadi laki datang sudah siap makan. Karena itu, bang belum makan, sudah makan, iyo, tak apa-apa. Itu ya, sudah ya, saya ngetes baik dia ini. Pertanyaan yang kedua nanti. Jenazah. Sholat sunat dulu baru kepaya. Baik, nah ini, memang ini menjadi kadang problem juga, Pak ya. Tapi bagus no. Kalau kita tinjau dari segi hukum, ingat kita tinjau dari segi hukum. Kalau kita menyegerakan menyolatkan si mayit tadi, diutamakan ngembek dulu solatnya mayit. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Begantan kita bercepat, lebih cepat kita menyolatkan, lebih cepat kita bawa si mayit tadi, lebih cepat lagi dia masuk ke dalam kubur. Oh Pak, tak galak mayit itu dilama-lama ke Pak sebenarnya. Tak galak. Man baca ngomong, woi cepat dikit oi kamu ni. Man dia baca ngomong. Cuma tak, man dia ngomong lagi gitu. Dia ngomong lagi gitu. Cuma tak baca. Artinya pengen disegerakan. Rasul pun mengajarkan segerakan sebenarnya. Jadi jangan sampai kadang-kadang nak sampai 24 jam baru nak dikubur. La ilaha illallah. Berapa mayit itu Pak lama-lama di apa nama di luntang lanteng kau itu Nah bagusnya, afdalnya salat janazah. Salat sunnah qabla atau salat sunnah ba'diyah zuhur itu ya tidak perlu kaget. Salat dulu sudah janazah itu baru kita nak ba'diyah zuhur. Nah, ini kalau tinjaukan dari segi hukum, dahulukan yang wajib. Karena hukumnya fardu kifayah. Ini kan hanya kami yang jawab. Artinya kalau kami bersepakat berpendapat dahulukan yang fardu kifayah ketimbang kita sunnah. Oke, sudah sholat mayit baru kita sholat sunnah. Sama kalau kami tidak sholat sunnah itu, tidak apa-apa. Yang penting si mayit ini dulu. Ini. Nah, tak ada kawan tuh, nama meninggal tidak apa-apa dari kubur. Aman kamu tahan, yang bau lagi. Dah, siapa yang tahan bau? Ya terakhir ya, antum ya. Azan itu memang bagusnya berwudu dalam keadaan suci. Macam kalau misalnya kita tidak punya wudu, makruh hukumnya, tidak diharamkan. Tidak. Ya. Usahakan, tapi kalau misalnya makruh ketemu makruh terus, misalnya setiap hari yang mana azan tak wudu, setiap hari nak azan, itu kebiasaan wudu tak usah dipakai itu ya. Lama-lama jadi haram bisa. Karena kita sudah membiasakan. Kita ini kalau misalnya yang biasanya yang tidak berwudu pas azan itu, buang tak katik dalam masjid.
Kita pas datang belum berwudu, waktu masuk sholat dah sudah masuk. Man kita wudu dulu lewatnya banyak, ya kan? Wudu kan tak pecah nak buru-buru pak gitu pak. Iya. Nak telaten, ya kan? Nak wudu nak sempurna, baru azan. Nak ngejar misalnya kita wudu dulu lewatnya sudah banyak, azan dulu. Sudah azan baru kita wudu. Hukumnya mah makruh, tapi diusahakan berwudu dulu. Memang betul syariatnya seperti itu. Wudu dulu. Jadi tak kala kita memang bisa dalam keadaan suci, lebih bagus pahalanya. Diusahakan. Makanya pas orang ada, apa mudah-mudahan aja. Kalau tanya dulu sudah wudu belum? Iya. Belum, suruh wudu dulu. Bagus ya. Jangan kayak ini azan. Kau ni belum wudu Belum. Nah. Bagus ya, karena kita menyerukan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat kebesaran Allah. Jadi dalam keadaan suci itu lebih baik, lebih afdal ya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, mungkin itu ya, tentu ya. Ya, saya. Ya. Sudah cukup pertanyaan kita ya. Baik, kita tutup dengan berdoa kepada Allah, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nasta'hiduka wa nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa ahlana wa amwalana kulli shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyafikana fi amanika wa jiwari bi'iyadika min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anil wadi'in wa dibaghin بشارك الذي شارك إنك على كل شيء قدير. اللهم جنبنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا بموجبات النجاة وإنك سميع دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.